Dedetiptem prabawane ratri Sasatra wis manjegawuryan Tan kuciwa mamah Manggap sinateng dalu San kuciwa memanise Neklaning cakra wala Bilang lali Rahayu, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel. Kita berjumpa kembali dengan Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara Raket Prasaja. Kali ini kita di rumahnya salah satu sesepuh kita, yaitu Ki Sanggem Suroso. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, akhir-akhir ini di medsos ataupun di dunia perpolitikan nasional Indonesia ini sedang viral seorang tokoh politik kita yang oleh netizen ini diberi cap ya atau diberi nama, ini viral sekali ini, yaitu Sengkuni. Walaupun kadangkala para netizen itu sendiri itu nggak paham Sengkuni itu siapa, dari mana, ketokohannya bagaimana, karakternya bagaimana. Tetapi netizen begitu viral menyebut nama Sengkuni untuk mengidentikan dengan salah satu tokoh politik nasional kita. Nah, para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, ini mumpung kita di padepokannya Ki Sanggem Suroso di Kediri. Beliau ini kan maestro kalau di bidang pewayangan. Muridnya banyak ya, murid dalang itu banyak. Walaupun beliaunya sendiri bukan dalang. Beliau ini pensiunan PNS dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, akan bincang-bincang tentang tokoh Sengkuni. Nah, di hadapan kita, ini kita juga kedatangan saudara kita. Ini ada Pak Purwito, ada Pak Yogi. Nah, ini saudara kita oleh jagat dipertemukan untuk bersatu bersama-sama melestarikan budaya Jawa. Nah, niki nun sewu, Mbah, tentang tokoh Sengkuni ini bagaimana, Mbah? Coba diceritakan ke para pemirsa, Mbah. Iya. Sengkuni tampaknya sekarang ini full negatif. Jadi dari pandangannya full negatif. Sebetulnya ya ada positifnya. Sengkuni adalah putra dari Raja Gendharatiso. Gendharatiso, ya, yang mana
Sengkuni ini juga seandainya nanti lengsernya bapaknya, dia juga punya potensi untuk menjadi raja. Tetapi Sengkuni ini mempunyai sifat jadi senang dengan keluarga, Cinta keluarga, ya, cinta pada keluarga. Jadi ketika ada alap-alapan Kunti, ya, jadi alap-alapan istilah wayang adalah lomba. Lomba untuk mencari Lomba jodoh. untuk mencari tokoh Kunti yang mungkin ya cantiknya bukan karu-karuan ya. Sehingga Sengkuni juga ikut lomba. Sayembara tadi Mbah ya. Sayembara itu. Sayembara. Siapa tahu dapat hadiah putri cantik namanya Dewi Kunti. Kunti, tapi rivalnya 3. Satu Pandu, yang kedua Norosumo, ya. Yang ketiga Pandu, Norosumo, dan Sengkuni sendiri. Itu. Dengan sayembara itu yang menang adalah Pandu. Pandu menang. Iya, Pandu Diwonoto itu menang sehingga berhak memboyong Dewi Kunti. Di dalam perjuangan itu, ya Sengkuni ya agak kecewa. Akhirnya dia sadar bahwa memang Sengkuni adalah kemampuannya untuk bersaing dengan rival-rivalnya, dia tidak mampu. Akhirnya dia malah Mbak Yunya yang namanya Gendari, ya, itu diserahkan sang juara. Diberikan kepada Pandu supaya sekalian Kunti diboyong oleh Pandu, ditambah dengan Gendari. Kemudian yang satu lagi yaitu Norosumo, dewasanya Prabu Salya. Dia itu ya mengharapkan Kunti, tapi tidak menang dengan Pandu. Akhirnya adiknya namanya Madrim, itu juga diserahkan. Jadi sekali lomba dapat 3. Mendapat 3 Pandu itu. Mendapat wanita 3. Wanita yang terpilih. Kemudian dibawa pulang. Setelah di rumah dia itu merenung, kasihan kepada kakaknya. Karena kakaknya ini tunanetra. Dia tidak bisa memilih wanita. Pandu itu kasihan sama kakaknya. Ya. Kemudian oleh Pandu, kakaknya disuruh milih. Mas, milio sitok. Sing ndi sing mbok arepi, sing mbok senengi peken. Pandu itu adik yang baik. Ya, Pandu ya kasihan kepada kakaknya. Kemudian ya wes tak milih. Milih Madrim. Madrim dipilih, kemudian diperiksa oleh Distorastro. Setelah hasil pemeriksaan bahwa Madrim itu anaknya hanya 2. Nah, dia tidak senang. Dua anak kok. Loro. 2. Dan yang satu lagi Gendari. Kunti. Kunti dulu. Kunti diperiksa oleh Distorastro, anaknya itu cuma 5. 3. Anaknya itu 3. Nah, kemudian Distorastro yang tidak mau. Pilih yang satu lagi Gendari. Gendari itu setelah diperiksa mengejutkan.
putranya itu 100. 100. Senang sekali gitu ya iki sing tak karepne. Anake akeh. Dan setelah terpilih dia ini Kendari diserahkan ke Dhestharashtra. Kemudian Kendari diberi pewarah oleh Panduwe Kendari sampean saiki dadi Mbak Yuku ben dipek karo Masku. Ya. Lalu Kendari itu marah. Bahasanya ya. Kowe iki wong sing ora ndek perasaan. Lah wong seneng wah. Masmu iki wuta karo dalan mbok wehne aku. Rasa dilajakan. Ya. Lah kowe gak ngerti nek tak tresnani. Aku iki mbok boyong kartu ki aku mbok rapi. Tapi malah mbok wehne karo masmu sing ora urut dalan. Mula saka iku aku sumpah ning kene. Besok gedene anakmu karo anakku bakal memungsuhan. Sabda ibu. Iki kok Sabda ibu. Jadi nek wong Jawa bahasa ibu adalah bahasa Tuhan. Oleh karena itu seorang ibu itu kalau bicara harus hati-hati. Ibaratnya ibu Gusti Allah katon. Terlanjur akhirnya Kendari dia berinisiatif selama saya menjadi istrinya Dhestharashtra saya akan menutup mata saya seperti Dhestharashtra. Jadi selama itu Kendari menutup kecuali kira-kira mandi ya tidak. Setelah terjadi transaksi kalau Kendari dinikahi oleh Dhestharashtra, Kunti dan Madrim dinikahi oleh Pandu Dewanta. Kemudian Dhestharashtra ya senang. Memang ini yang diharapkan. Dua anak ora syukur piro 100 anake. Kandu namanya saja Soto Kurawa. Jadi Bala Kurawa sing jumlahe 100. Kemudian si Sentuni itu karena kasihan kepada kakaknya. Bagaimana kakak setelah lahirlah anaknya yaitu 100. Bagaimana Mbak Yu saya bisa ngopeni cah 100? Belum kalau untuk kebutuhan ekonomi saya kira tidak apa-apa karena raja. Dan Sengkuni kemudian setia sekali momong putranya yang 100 itu, putranya Kendari. Setia sekali. Bahkan anak ponakannya ini dimanja, disekolahkan. Kemudian yang Madrim dan Kunti ikut Pandu. Dan Madrim punya anak cuma 2 kembar. Kunti punya anak 3. Madrim punya putra 2. Tapi Kendari punya putra 100. Nah. Kemudian yang ngomong tuh ya Sengkuni. Jadi bahkan dicarikan guru. Mencari guru yang sanggup mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat mumpuni kepada keponakan-keponakannya.
dan mencari di mana-mana, akhirnya ketemu, dibantu kakeknya, Bismo. kakeknya, anak-anaknya, keponakannya ini Cengkuni itu Bismo. Bismo itu mencarikan sekolahan di mana-mana, akhirnya ketemu, yaitu menemukan suatu sosok perguruan, yaitu di Sukolimo, yang namanya guru besarnya yaitu Pandito Durna. Durna ini wayang satu kota ini yang mempunyai jabatan Pandito hanya Durna. Di Sukolimo, mbahnya yaitu Resi Bismo menemui Pandito Durna. Itu adalah rektornya Mbak Malik. Ingin menyekolahkan cucu-cucunya yang jumlahnya 105 itu. Dan Durna manut, ya saya mau. Setelah itu ada perjanjian. Besok nek putu-putu wis gede, si sekolah niki gak oleh dileboni murid liya. Itu Bismo. Durna ya sanggup. Ya wis, pokoke aku sadurunge putune Bismo mlebu, Durna iso nampa murid. Tapi nek wis putune Bismo mlebu, ora iso nampa murid. Nah, kok semono. Ini peristiwa yang harus saya ceritakan, Pak Trimo. Jadi Bismo ini setelah pulang, Pandito Durna itu nampa lamaran murid, yaitu namanya dari raja itu, Raja Ekoloyo. Ekoloyo terus dijanji oleh Durna. Kowe oleh mlebu ndek kene, tapi engko nek putune Bismo rene, kowe kudu metu. Ya sanggup mawon. Ya wis pokoke. Nah, kelanjutannya ini masalah si Cengkuni. Cengkuni itu sangat cinta kasih kepada keponakannya. Dimanja, ya. Pokoknya tidak boleh kerja keras, tidak boleh dia itu berpayah-payah, tapi harus enak terus, dimanja lah. Lalu si Cengkuni anggone ngopeni ponakane ora sipo-sipo kaya wong liya, sipo-sipo ponakane ngantek. Cengkuni itu meninggalkan kerajaannya Gendara Desa, padahal dia di sana juga putra mahkota. Saat dia tidak ngomong ponakane, dia itu punya hak menjadi raja di Gendara Desa. Demi ponakannya dia rela. Ya, dia meninggalkan miliknya, rela karena anaknya 100. Piye Yune nek ngopeni. Apalagi Yune ya matanya ditutup. Mbak Yunya itu. Begitu waktu berjalan, Cengkuni ini banyak akal. Bagaimana caranya nanti warisan Hastina itu supaya tidak bisa diterima Pandhawa,
supaya Pandhawa tidak mampu menerima warisan dari Pandu, akal juliknya timbul. Bermacam-macam Sengkuni itu membuat rekayasa yang isinya itu memfitnah. Inilah yang menjadi cacatnya Sengkuni. Sebetulnya dia cinta kepada keluarga, ini adalah baik. Tapi karena dia cintanya berlebihan sehingga melalaikan itu. Kemudian Sengkuni memfokuskan cintanya kepada keponakannya. Sebetulnya cinta kepada ponakan ya baik, karena keponakannya bapaknya buta, ibunya stres, gitu. Ibunya stres. Dia selama hidup tidak akan membuka matanya. Jadi kira-kira dibuka kalau mandi saja. Jadi Sengkuni itu tokoh yang setia pada keluarga, cinta keluarga. tetapi meninggalkan keinginannya yang sebetulnya peluang untuk menjadi pejabat itu juga besar Sengkuni di negaranya. Untuk jadi raja, Mbak. Ya, dari sini dulu mungkin ada yang pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih Mbah Roso. Ini tadi kita cerita tentang Sengkuni, bagaimana seorang tokoh yang merupakan gambaran tokoh yang begitu cinta pada keluarga, terutama kepada keponakannya, kepada anak-anaknya, anak-anak keponakan. Sampai-sampai karena begitu cintanya kepada keluarga, sampai-sampai dia ini cinta buta, menghalalkan segala cara bagaimana caranya supaya anak-anaknya tadi, keponakannya tadi bisa mendapatkan hidup yang nyaman, hidup enak tanpa proses. Padahal sesuatu hukum alam itu kalau orang Jawa bilang tanpa onom rasa mulya, tanpa proses rekoso. Nah ini Sengkuni itu karena cintanya pada keponakannya sampai keponakannya itu nggak boleh hidup sengsara, rekoso nggak boleh. Nah ini mumpung kita ada Mbah Roso, ini barangkali ada yang mau tanya ini, yang diduli siapa dulu? Pak Saimo dulu, silakan Pak Saimo. Atau Pak Yogi, silakan. Rahayu. Nyuwun sewu Mbak Roso. Nggih. Para nyuwun preso. Terkait dengan perjalanan zaman. Nggih. Wonten pertembungan yang wayang iki gambarane urip. Nemu Suroso apa itu ya? Dengan karakter Sengkuni itu kadang-kadang menjadi ikon salah satu pemimpin. Iya. Nah, itu. Jadi ikon tokoh politik kita saat ini ya. Salah satu tokoh di politik itu bahkan dicap ini Sengkuni. Ini Sengkuni ya. Menika terus penting. Ya, itu kan pilihan. Nggih. Pilihan itu ada dua alternatif, mungkin benar, mungkin salah. Nggih. Karena Sengkuni punya merek, ya merek. Sengkuni itu orangnya adalah menghalalkan segala cara. Jadi mudah-mudahan keponakannya itu bisa mendapat kesempatan menjadi raja di Hastina. Padahal itu Hastina itu miliknya Pandu, miliknya Pandhawa. Direkayasa bagaimana caranya supaya Pandhawa itu celaka. Jadi ini Mbak ya, tokoh Sengkuni ini sebenarnya guru besar politik Mbak ya. Oh iya, hebat gitu Mbak ya. Pengatur yang hebat. Pengatur yang hebat, tokoh politik hebat ya. Jadi mengatur supaya merubah nasib sesuatu. Ponakannya tadi ya seharusnya nggak jadi raja, bisa jadi raja. Si Duryudana itu Mbak itu seharusnya jadi raja itu kan Yudhistira, tokoh politik hebat Mbak ya. Nah, ini betul-betul mirip Mbak ya, Mbak. Mirip dengan bangsa Indonesia yang waktu itu seharusnya yang jadi raja waktu itu kan pilihan rakyat. Ya. Nah,
tapi karena kehebatan sang tokoh politik tadi, guru besar tadi, nggak jadi ini. Yang raja dari akhirnya digantikan yang lain ini. Ini mirip sekali Mbak ya. Iya. Ini. Ya memang wayang itu ada kegambaran kehidupan. Jadi kalau kita semua ingin belajar politik, nah ini para politikus ini, para caleg-caleg ini kalau mau belajar politik ini ke Sengkuni ini, Mbak. Iya. Nah, karena tokoh politik guru besar, ya, sang guru besar politik ya. Ya, yang ini. Dan Sengkuni itu cita-citanya pokoknya harus berhasil. Ya. Bagaimana meskipun dia memakai teknik penipuan, teknik pembunuhan, dan ternyata berhasil Mbak ya. Ya, berhasil. Ya. Jadi sampai sang Duryudana itu seharusnya tidak menjadi raja, ternyata berhasil menjadi raja sekian masa ya, sampai terjadinya perang Baratayuda. Ini pertanyaan yang bagus ini Pak Yogi, ini yang terkait dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ini ada lagi pertanyaan lain ini, apa Pak Saimo atau Pak Purwito ini? Ini Pak Purwito katanya kan pengurus salah satu parpol ini. Nah ini gimana ini soal politik ini, hubungannya dengan politik dengan Sengkuni ini? Yang senior. Oh gitu. Pak Saimo dulu, silakan Pak Saimo ini. Rahayu. Pangapunten Mbah Suroso. Nggih. Kalau sampun cerita panjang lebar masalah Sengkuni. Tapi ingkang dereng kula mangertosi, Sengkuni niku asal usule Sengkuni niku saking pundi, napa memang backgroundnya keluarganya Sengkuni itu memang seperti itu jalan pemikirannya, atau memang backgroundnya Sengkuni itu dibawa oleh situasi dan kondisi. Makaten ingkang kula aturaken. Nah, ini pangapunten. Ketinggalipun memang Sengkuni niku terlalu tinggi cita-citanya untuk mengangkat ponakannya. Karena dia sebetulnya tidak berhak menjadi raja. Tetapi bagaimana caranya supaya ponakannya bisa menjadi raja. Berhasil. Apapun yang menjadi arahnya itu dia selalu dipatuhi sama ponakannya selalu mengandalkan keponakannya, meskipun dalam pewayangan ponakannya itu macam-macam Dur Sosono, Dur Mogati. Katanya Dur itu Goro. Sasono ki panggonan. Jadi itu Sasono sakgone panggonan. Itu menurut Gus Dur itu. Yang tidak Goro itu hanya Durasim. Ya, nah para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel ini tadi Pak Saimo tuh tanya. Ini tadi lupa pakai bahasa Jawa, misalnya pakai bahasa Indonesia. Jadi saya Indonesia. Jadi Pak Saimo tanya pada Mbak Roso, itu tokoh Sengkuni itu terbentuk karakter oleh Sikon ataukah memang dari dulu dari keluarganya? Karena memang di sisi lain Sengkuni ini dalam satu sisi itu mengorbankan hartanya, jabatannya yang seharusnya itu seorang raja di kerajaan Gandhara. Tetapi Sengkuni itu juga cerdas gitu loh. Kenapa? Di Gandhara kan kerajaan kecil. Nah di Hastinapura ini kan kerajaan besar. Sehingga walaupun di Hastinapura satu sisi dia berhasil membuat keponakannya menjadi raja dalam periode sekian masa. Tapi beliaunya juga Sengkuni itu juga karena memang sang guru besar politik, Sengkuni mampu menjadi Mahapatih, menjadi Perdana Menteri gitu loh. Jadi kalau gambarannya kan begini, kalau di Gandhara itu ibaratnya cuma jadi Bupati Kediri. Nah kalau menjadi Perdana Menteri di Hastinapura itu gambarannya menjadi Menteri Dalam Negeri Indonesia gitu loh. Ya kan tetap gagah jadi Menteri Dalam Negeri Indonesia daripada Bupati Kediri. Kan hebat itu Sengkuni. Jadi Gandhara itu kerajaan kecil.
Tetapi kalau filosofi Jawa dia mengatakan lebih baik menjadi kepala ayam daripada menjadi telinganya gajah gitu. Itu filosofi Jawa. Tapi kan Sengkuni ini kan itu tadi merupakan tokoh politik yang hebat. Tidak apa-apa, saya nggak jadi bupati Kediri gitu. Tapi jadi Perdana Menteri Indonesia. Kalau Perdana Menteri itu di Indonesia tidak ada ya, tapi Perdana Menteri itu ibaratnya sekarang itu kan Menko, Menko. Nah, jadi kalau era Soekarno ada Perdana Menteri, sekarang tidak ada. Jadi barangkali setara Menko. Menteri Dalam Negeri masih di bawah Menko ya. Wah, ini hebat Sengkuni, memang tokoh politik hebat. Untuk apa saya jadi Bupati Kediri, kan enak gagah menjadi seorang Menko, Menteri Koordinator. Nah, ini ada lagi pertanyaan ini biar tambah gayeng ini. Ya, Pak Yogi. Ya. Berarti cerita wayang itu seakan-akan menjadi patokan perjalanan seorang yang akan dilaksanakan. Nah, katakanlah tadi itu dicontoh oleh salah satu tokoh politik kita. Politik lah. Dicontoh. Ternyata Sengkuni juga punya kelebihan yang patut dicontoh. Iya. Berarti benar. Artinya wayang itu gambaran. Ya. Karena memang hidup ini kan memang siang dan malam. Bagi yang tidak suka kan dikatakan Sengkuni ini tokoh Bolokiwo, dia julik, dia licik, kan begitu. Wong seharusnya yang jadi raja itu ini pemenang pemilu. Loh lah kok malah pemenang pemilu disingkirkan, yang jadi raja yang bukan pemenang pemilu. Bagi yang tidak suka mengatakan Sengkuni itu licik, julik. Tapi yang suka, loh ini tokoh politik hebat, ini sang guru besar politik ini. Sehingga nggak apa-apa, nggak jadi gambarannya ini tadi, mohon maaf kalau Bupati Kediri dengar, saya nggak melecehkan Bupati Kediri. Nah, daripada jadi Bupati Kediri kan enak jadi Menko atau jabatan lain yang di nasional gitu. Nggak tahu ketua MPR, nggak tahu ketua DPR kan begitu. Nah, ini bagi yang tidak suka dikatakan licik, julik. Nah, tapi bagi yang suka, dipuja-puja, ini sang tokoh besar, guru besar politik, seorang profesor politik ini Sengkuni ini. Yang harus kita bagi tokoh politikus ini kan harus belajar bagaimana pada Sengkuni ini. Perlu dicontoh trik-triknya sang Sengkuni ini dalam mencapai tujuannya, dalam karir politiknya gitu. Walaupun akhirnya Sengkuni harus menerima hukuman alam. Dalam cerita apa? Sengkuni Juwing. Nah, ini Sengkuni Juwing, dijuwing-juwing sama Gondomono. Nah, ini gimana nih, Mbah? Ceritanya ini Sengkuni sampai dijuwing-juwing sama Gondomono ini, Mbah. Sebetulnya bukan dengan Gondomono, tapi dengan Werkudara. Menawi Sengkuni juwing. Kali Gondomono itu memang Gondomono itu saking pegele kan difitnah Gondomono. Ya, Sengkuni pinter mau fitnah. Tapi sudah terlanjur Gondomono dikabarkan mati. Kemudian Gondomono mati, diadakan pemilihan patih lagi. Karena patihnya kosong, Sengkuni diangkat. Begitu Sengkuni diangkat, Gondomono pulang. Karena waktu itu Gondomono kan diblosoknya sama Sengkuni ke luang, ke sumur upas. Gitu. Jadi memang lakunya Sengkuni itu memang memang istimewa. Jadi bisa masuk ke celah-celah yang sangat sulit. Sehingga Sengkuni itu mau mensabotase surat dari Pringgondani. Dari Pringgondani itu kan kirim surat kepada Pandu untuk dia itu bersahabat. Diminta diganti tulisannya.
difitnah lah, terjadi peperangan Pandu dengan Raja di Pringgondani. Kemudian Raja Pringgondani meninggal dan Pandu juga akhirnya celaka. Jadi, nah para pemirsa Raket Prasojo TV Channel, bagi yang awam wayang, jadi wayang Sengkuni itu berbeda dengan wayangnya Haryo Suman. Haryo Suman itu sebelum Sengkuni Juwing, sebelum Gondomono Luweng. Nah, ini ada bedanya. Nah ini kalau dalang yang kurang cerdas, kurang pengalaman, nggak bisa membedakan mana Haryo Suman, mana Sengkuni. Sama dengan kemarin yang kita bahas, banyak dalang yang tidak paham mana Janoko, mana Harjuno. Jadi wayangannya beda. Kalau Haryo Suman tuh ganteng, Iya. tampan. Haryo Suman itu, bagaimana dia seorang putra raja. Nah setelah dia memfitnah Gondomono Luweng, Haryo Suman itu dioklek nganti nah akhirnya namanya terus ganti Sengkuni. Nah ini Pak Purwito barangkali ada pertanyaan Pak Purwito ini tokoh politik Kediri ini. Ayo. Kalau saya, karena ini adalah tujuannya untuk proses pendidikan bagi generasi muda, kita harus garis bawahi sesuai dengan slogannya orang Jawa. Sepandai-pandainya tupai melompat, tetap akhirnya pada akhirnya akan jatuh juga. Sekalipun Sengkuni itu dalam perjalanan mulai A sampai Z dengan trik, dengan cara hingga berhasil, namun begitu tetap mengorbankan banyak sekali banyak kerugian. Menurut lo kesimpulannya, kalau kita mengambil sisi positifnya, perilaku yang seperti itu menurut saya jelas jangan ditiru. Atau gini Pak Purwito, jadi kecintaannya pada keluarga boleh ditiru, tetapi ketika dia harus menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan, ini yang nggak boleh. Karena membabi buta, mengorbankan banyak pihak gitu loh. Terima kasih Pak Purwito ini. Ini ada tambah lagi ini Masnya? Nah, sampun. Mas Dian? Sampun. Nah, gimana Mbak? Ini ada tentang tokoh Sengkuni tadi ini. Nah, ini ternyata tokoh Sengkuni ini suatu kecerdasan leluhur kita ya, Mbak. Jadi memberikan gambar pewayangan. Ternyata kok selalu up to date dengan kondisi, situasi dan kondisi bangsa kita. Jadi padahal tokoh Sengkuni ini dikatakan kan Wayang Purwo. Dikatakan Wayang Purwo itu adalah cerita Purwo. Purwo itu terdahulu. Sebelum sebelum zaman Prabu jauh sebelum Jayabaya, jadi sebelum Masehi, jadi sebelum Puhubayun, sebelum tahun 911 sebelum Masehi. Ini dikatakan Wayang Purwo. Berarti kalau kita runut sekarang, apalagi kalau kita lihat klopkan dengan penelitiannya Profesor HSU, Profesor Salianti Sulaiman, itu 1500 tahun sebelum Masehi. Ini Wayang Purwo itu sudah ada. Berarti cerita Purwo ini barangkali jauh sebelum itu, bisa jadi 3000 atau 5000 tahun sebelum Masehi, tapi ternyata masih update sampai sekarang. Entah ini sang tokoh politik nasional kita ini dia tahu nggak tentang Sengkuni atau tidak, tapi kok yang delala perilakunya itu persis Sengkuni gitu. Wong yang jadi raja pilihan rakyat kan ini, lo kok direkayasa gitu loh. Toh akhirnya dia juga jungkel tadi, sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga. Nah, ini luar biasa. Ini kembali ke Mbah Roso ini, sesepuh kita ini, tentang wayang tadi. Kalau karakter Sengkuni Muda atau Haryo Suman,
ini kan belum secerdas ketika jadi Sengkuni, Pak. Iya. Wah, sampai dia luar biasa ya. Nah, ini gurunya Haryo Suman itu siapa, Pak? Ya, kalau saya lihat itu Sengkuni itu mempelajari otodidak. Otodidak. Ya, jadi atau gurunya bapaknya tadi Prabu Gandara. tidak Prabu Gandara tidak sejelek itu. Sejelek itu, Mas. Ya. Jadi dia itu memang asli karena besarnya cinta kepada keponakannya, sehingga lupa kalau yang dilakukan itu adalah menyakitkan orang banyak, mengorbankan orang Ya. banyak. Terima kasih Mbak Roso. Nah, para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, demikian tadi kita bincang-bincang dengan Mbak Roso mengupas tokoh Sengkuni, tokoh Haryo Suman. Ini sekaligus menurut Pak Purwito tadi ini adalah pencerahan untuk anak bangsa. Bagaimana tokoh-tokoh pewayangan itu bisa kita ambil hikmahnya, plus minusnya. Karena memang dunia ini kan serba selalu siang dan malam, baik dan buruk. Nah, dari Pak Yogi tadi digambarkan ini kan kok ternyata cerita wayang ini sangat up to date, sesuai dengan situasi kondisi saat ini ya. Wah, ini luar biasa. Yang luar biasa itu leluhur kita. Leluhur kita itu mampu membuat suatu karya sastra yang selalu up to date, selalu tidak ketinggalan zaman. Leluhur kita sangat cerdas diprediksi, tapi sangat lemah diantisipasi. Nah, para pemirsa Rakat Prasojo TV Channel, demikian dulu kita membahas tentang tokoh Sengkuni ya, ataupun tokoh Haryo Suman. Ya, jadi kalau pemirsa saat ini belum tahu, jadi ketika mudanya gambaran Sengkuni tidak seperti yang kita kenal itu, dan namanya bukan Sengkuni tapi namanya Haryo Suman, ganteng, tanpa cacat. Tapi setelah dia ini diseksa oleh Gondomono karena setelah memfitnah Gondomono tadi, Gondomono Luwung akhirnya sengkleh. Karena itu kita semua harus juga hati-hati, jangan sampai kita gampang memfitnah orang lain. Bagi para pemirsa yang kurang paham, silahkan pertanyaannya di kolom komentar. Bila mana ada penyampaian kami yang kurang pas, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.